Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rin Fatmawati akan memaparkan mengenai bab tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah aktivitas yang berupaya untuk menyingkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat Al-Quran, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan-pesan Allah. Takwil ialah memalingkan lafal dari makna yang dohir kepada lafal yang muhtamil, yang maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Nah, kegiatan tafsir itu lebih bergantung pada laporan-laporan atau periwayatan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sedangkan takwil hanya untuk mengimplikasikan adanya upaya istinbat. Nah, ada istilah juga mengenai kalimat tarjamah, yaitu proses memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, tarjamah itu ada dua, yang pertama itu harfiah dan tafsiriyah. Kalau harfiah, dia itu hanya mengalihkan lafal-lafal dari satu bahasa ke bahasa yang lain, sedangkan tafsiriyah itu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat. Jenis-jenis tafsir itu ada 4. Pertama, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian penafsiran oleh Nabi, kemudian penafsiran langsung oleh para sahabat Nabi, kemudian penafsiran Al-Quran oleh para tabi'in. Nah, jenis-jenis interpretasi Nabi Muhammad SAW yaitu pertama praktis dan ekspositoris. Praktis itu ketika Nabi mempraktikkan instruksi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan ekspositoris Nabi itu menjelaskan makna dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kemudian terdapat penafsiran juga dari para sahabat. Nah, penafsiran dari para sahabat itu seringkali bersifat pribadi. Nah, mereka itu mengungkapkan pandangan mereka tentang arti yang paling sesuai pada ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan mereka itu ada dua kubu, pertama kontekstualis dan tekstualis. Konteks berarti para sahabat ini mengedepankan penafsiran mengenai konteks dengan menggunakan rasionalitas dan ijtihad. Sedangkan dengan tekstualis itu membatasi fleksibilitas pemahaman Al-Quran dan lebih berpegang kepada teks dan hadis secara literal. Pada masa sahabat, sumber penafsiran Al-Quran itu meliputi Al-Quran, hadis, ijtihad, dan ahlul kitab. Nah, namun harus memenuhi prasyarat, diantaranya tata bahasa, budaya, keberadaan kaum Yahudi, Nasrani, dan di Jazair Arab pada waktu nuzulul Quran, kemudian menguasai Al-Quran. Lemahnya penafsiran berdasarkan riwayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya banyaknya hadis palsu, dan yang kedua maksudnya cerita-cerita Israiliyat, dan yang ketiga pengabaian sanad. Untuk Israiliyat itu cerita-cerita dari sumber Yahudi, Nasrani maupun agama lain yang merembes ke dalam penafsiran Al-Quran maupun hadis. Nah, jika dilihat dari segi sah tidaknya nih, terdapat cerita yang sahih ataupun tidak sahih. Kalau yang sahih boleh diriwayatkan, sedangkan yang sahih tidak. Nah, juga ada yang dilihat dari segi kesesuaian. Jika dia sesuai dengan syariat, maka dia boleh diriwayatkan. Jika tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh diriwayatkan. Kalau dilihat dari segi materi, apakah berhubungan dengan akidah, syariat, atau peristiwa yang tidak berkaitan dengan kaidah maupun hukum. Dalam penafsiran Al-Quran terdapat juga kode etik. Untuk apa? Untuk menjaga autentisitas spirit Al-Quran, sehingga kode etik ini sebagai penyaring metode penafsiran yang tidak sejalan dengan pesan-pesan Allah demi untuk menjaga validitas pemahaman dan penafsiran. Selain itu juga ada batasan dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu materi yang tidak dapat dicapai oleh rasio, di mana ayat-ayat itu memuat
materi yang metafisika, kemudian dan huruf muqatta'ah yang tidak boleh ditafsirkan. Dan juga terdapat beberapa kriteria penafsir, diantaranya menguasai bahasa Arab, kemudian menguasai ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul, hadis, usul fiqh dan lain sebagainya, memahami prinsip-prinsip pokok keagamaan dan menguasai disiplin ilmu yang sesuai dengan materi-materi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Nah, perkembangan tafsir Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dibagi menjadi dua. Kalau dilihat dari metodologis, dilihat dari sumber penafsiran, cara penjelasan, kemudian penentuan sasaran dan susunan ayat, keleluasan penafsiran. Jika dilihat dari karakteristik, biasanya cenderung melihat penafsir dalam menyajikan karyanya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan halaman 14, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Kalau tafsir itu berbagai aktivitas yang berupaya untuk apa? Menyingkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh lafal ayat Al-Quran sehingga berfungsi untuk menjelas pesan-pesan Allah. Takwil memalingkan lafal dari makna yang zahir kepada lafal yang muhtamil. Sedangkan terjemah proses memindahkan bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Disebutkan keunikan penafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa praktis dan ekspositoris. Praktis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempraktikkan instruksi-instruksi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan ekspositoris di mana Nabi itu menjelaskan makna dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kemudian nomor 3, jelaskan perkembangan penafsiran pada masa sahabat. Pada masa sahabat, penafsiran Al-Quran itu meliputi Al-Quran, hadis, ijtihad, kemudian ahlul kitab. Namun, untuk menafsirkan hal tersebut harus memenuhi syarat, yaitu menguasai bahasa Arab, budaya dan karakter Arab, kemudian keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian nomor 4, mengapa perlu adanya kode etik dalam penafsiran Al-Quran? Untuk menjaga autentisitas spirit Al-Quran, sehingga kode etik tersebut untuk penyaring metode penafsiran yang tidak sejalan dengan pesan Allah dan menjaga validitas dan pemahaman penafsiran. Pertanyaan yang kelima, jelaskan posisi dan faktor merembesnya cerita Israel dalam penafsiran Al-Quran. Nah, faktor merembesnya cerita Israiliyat itu yaitu fanatisme, pengadaan hadis palsu, kemudian penghapusan sanad dalam periwayatan, kemudian dilihat dari posisinya sesuai dengan cerita dan bergantung pada prinsip-prinsip Islam. Sebutkan macam metodologi penafsiran dengan sampai saat ini. Nah, penafsiran sampai saat ini dari zaman Nabi sampai saat ini itu ditinjau dari sisi sumber penafsirannya, kemudian cara penjelasan, cara menentukan saran dan susunan ayat-ayat ditafsirkan, serta keleluasan penafsirannya. Cukup sekian pemaparan resum serta menjawab pertanyaan 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.